Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ramawati, mahasiswi Pendidikan Teknologi Informasi UIN Aranyari Banda Aceh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian mini project saya Artificial Intelligence dengan membuat prediksi harga rumah di Tebet menggunakan linear regression. Di sini kenapa saya menggunakan ini? Karena ini adalah metode untuk menghubungkan antara variabel dependen dengan variabel independen untuk memprediksi nilai dependennya dari kombinasi linear variabel independen. Nah, saya juga menggunakan regularisasi model Rieje pada regresi linear, yaitu untuk menjaga koefisien data saya tetap koefisien dan stabil, tetap kecil datanya. Nah, ini ada beberapa library yang saya gunakan di sini, yaitu Pandas untuk membaca data, memproses data, kemudian ada Matplotlib untuk visualisasi grafik, Seaborn sama aja cuman lebih modern. Kemudian tidak dipakai nggak apa-apa, Seaborn opsional, tapi saya pakai. Kemudian ada Trend Test Split untuk membagi antara data uji dan data latih. Kemudian ada Rieje yaitu model regularisasi tadi. Kemudian ada Matplotlib, di sini saya pakai karena saya mau mengubah satu alur itu menjadi lebih ringkas. Misalnya data scaling dan training model itu saya jadikan satu agar lebih ringkas aja. Kemudian ada linear regression, di situ model utama kita bintang kita di sini, kemudian standard scalar dan absolute mean error dan mean square error dan R2 score. Itu rata-rata. Nah, untuk load dataset di sini saya menggunakan PDR CSV untuk membaca data saya yang berbentuk CSV. Kemudian DF head itu adalah membaca untuk menampilkan 5 struktur utama data saya saja. Di sini kita lihat ada nomor, nama rumah, harga, luas bangunan, luas lantai, kamar tidur, kamar mandi, dan garasi. Nah, kita lanjut pada data processing. Di sini saya bisa melihat save of datanya, berapa baris data, kemudian nama kolom dan tipe data. Di sini ada nama kolomnya dan tipe data integer, objek karena objek itu nama rumah. Kita perlu menggunakan objek. Kemudian di sini ada save of data, ada berapa baris data yaitu 1010,8, yaitu artinya kita mempunyai 1010 baris data dan 8 fitur. Nah, di sini saya mau mengecek juga apakah data saya ada yang duplikat. Ternyata tidak ada, menggunakan df isna sum untuk melihat data saya apakah ada yang duplikat atau tidak. Nah, di sini saya juga mau rename dengan df rename. Opsional juga, kalau tidak dipakai tidak apa-apa. Karena saya ingin melihat data saya menjadi lebih cantik aja. Lebih mudah dilihat. Nih, langsung terubah ya nilainya. Oke, sesuai kemauan saya. Kemudian di sini saya mengganti satuan harganya yang tadi masih banyak menjadi lebih mudah dibaca, readable. Dan saya mendrop kolom nomor karena itu tidak penting pada penghitungan numerik saya nanti. Maka saya hapus dan terhapus ya, tidak ada lagi. Nah, di sini saya juga membuat klasifikasi harga menggunakan DF harga kuantil, median dan Q3. Nah, di sini di DF klasifikasi harga saya membuat jika harga lebih kecil dari Q1 maka murah, dan jika juga harga lebih kecil dengan median itu menengah, dan kalau misalnya harga lebih mahal, harga lebih besar daripada si median maka dia mahal. Kita lihat di sini sudah ada nih DF menengah, murah dan mahal. Nah, DF describe di sini saya menampilkan data dalam bentuk numerik, statistik dalam bentuk numerik. Kita lihat harga terendahnya ada di 430 juta, kemudian harga kuartilnya 3,2 miliar, kemudian di mediannya ada 5 miliar, kemudian di kuartil 75%-nya ada 9 miliar, dan harga termahalnya ada 65 miliar. Begitu. Nah, baru lanjut pada exploring data. Exploring data ini untuk melihat berapa banyak data kita dalam bentuk histogram. Kita lihat di sini ada untuk size kita, di sini untuk menampilkan grafik dalam satu layar, 6 grafik dalam satu layar. Di sini ada histogramnya dan di sini ada judul. Kita lihat ada 6 histogram dengan judul dan dengan histogram. Nah, baru kita lihat di sini baterai korelasinya dengan mengedrop DF tingkat harga dan nama rumah karena dia tidak termasuk dalam
tabel numerik. Nah, di sini ada kita lihat matriksnya untuk LT dan LB itu ada di 0,81. Ada di 0,75. Ini sini. Itu dia sangat kuat korelasinya. Kemudian ada di KT dengan KM dia ada di 0,67. Di sini cukup kuat, dan garasi dengan harga ada di 0,8, sedikit kuat. Nah, di sini kita lihat dalam bentuk heat map, grafik heat map. Nah, kita lihat tingkat harga mahal ada di 488, menengah ada di 269, dan murah ada di 253. Nah, di sini saya membuat pemodelan dan evaluasi. Saya sudah mempersiapkan data. Di sini saya memodelkan linear regression dengan membuat value yang bakal kita uji itu ada LB, LT, KT, KM, GRS, dan target kita ada di harga. Kemudian kita bagi data uji dan data latihnya. Nah, sini sudah berhasil. Nah, kemudian kita evaluasi menggunakan YT Prenpred. Kemudian kita lihat evaluasinya, sangat terlihat perbedaannya ya. Ini kemudian kita langsung lanjut ke regularisasi. Ya, di sini juga kita menggunakan people line tadi yang saya jelaskan di awal. Kemudian kita bagi juga datanya, data latih dan data uji. Nah, sudah berhasil. Evaluasinya kita lihat tidak ada perbedaan antara RIJE dan linear regression. Karena apa? Karena nilai saya emang sebenarnya dari awal tidak mempunyai permasalahan yang cukup besar. Makanya RIJE tidak mengubah banyak karena memang tidak ada overfitting. Nah, lanjut pada visualisasi datanya. Visualisasi datanya kayak tadi di awal kita membuat grafik pakai PLT figure, scatter, dan plot. Kita lihat outputnya. Di sini outputnya kita lihat yang kuning ini dia data uji. Yang kuning data latih dan yang merah data uji. Sedangkan ini adalah garis identitas. Semakin dekat dengan garis identitas, artinya data kita semakin akurat seperti data aslinya. Nah, di sini saya juga membuat widget interaktif untuk melihat langsung harga yang mau kita beli. Kita atur langsung, misalnya ini kita datanya terubah ya menjadi 11, kita ubah jadi 18, begitu. Nah, jadi dari penjelasan saya tadi, kesimpulannya adalah model regression linear ini di sini dapat memprediksi harga rumah dengan cukup baik, dengan evaluasi menunjukkan hasil yang stabil dan tidak ada overfitting. Dan juga model ini juga dapat digunakan secara interaktif untuk memprediksi harga rumah. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.